Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah hampir 2 minggu sejak OJK mengeluarkan surat penghentian operasional Paytren milik Yusuf Mansur, banyak suara mulai muncul. Tadi pagi saya berjumpa dengan seorang wali santri yang anaknya dia merasa bersyukur gitu, tidak jadi menyekolahkan ke Mahat Tahfiz Quran. Karena kita tadi ngobrol-ngobrol, dia cerita, kita nih mau syukuran Pak. Syukuran apa? Saya bilang, syukuran Paytren Yusuf Mansur sudah dibunuh mati. Terus saya tanya lebih lanjut, kenapa? Karena sekarang katanya wali santri itu banyak yang sebenarnya sudah diperas oleh Yusuf Mansur gitu. Saya nih katanya, untung aja dulu. Saya lihat tetangga saya tuh dia menyekolahkan anaknya ke Mahat Tahfiz. Hafalnya kagak, tapi biayanya turun terus, keluar terus biaya, ada terus biaya. Katanya. Terus orang ibu menyekolahkan anaknya kemana? Saya sekolahkan anak saya ke sebuah pesantren di Jawa Barat. Saya bilang di Darut Tauhid ya? Iya, kok tahu ya? Ya biasanya itulah. Dia juga bercerita bagaimana Agim itu katanya. Itu juga pernah diperas habis oleh Yusuf Mansur. Gitu. Padahal orang tuh sahabat loh katanya. Sahabat. Tapi ketika dia terdesak, nggak ada tuh cerita sahabat. Sahabat sih sahabat. Terdesak, minta tolong ke Yusuf Mansur ya. Tanahnya atau rumahnya itu harus pindah tangan dengan harga yang sangat murah gitu. Nah itulah Yusuf Mansur. Tapi dia juga bilang, ya kok lolos terus ya. Kami itu pernah mendoakan biar dia tuh masuk. Masuk kemana? Masuk penjara lah katanya. Dia bilang tunggu, akan ada waktunya. Ada waktunya. Sekarang dia lolos terus. Ilmu apa ya? Dia kaget juga, ilmu apa ya? Ya apalagi ilmunya? Karena dia tahu cara bagaimana lolos, itu aja sebenarnya. Tapi nanti ya aparat tuh nggak mau dia lolos ya, dia nggak lolos sudah. Kalau sekarang dia bisa lolos gitu. Jadi itu kita lihat di mana-mana tuh orang sebenarnya resah gitu. Saya juga nimpalin aja sekalian. Dulu ada saya bilang. Itu wali santrinya tuh di sekitar Tanah Kusir, itu kira-kira tinggalnya lah. Itu dia pernah salah transfer. Cerita begini, kan anaknya mau masuk ke Mahat Tahfiz ini, udah daftar. Tiba-tiba anaknya nggak mau sekolah di situ, tapi dia sudah bayar. Karena sudah bayar, ya mestinya kan dipotong biaya administrasi lah paling tinggi ya. Dia bayar 40 juta gitu. Tapi katanya alasannya macam-macam, uangnya pokoknya nggak bisa keluar. Jadi kayak Mashil gitu. Bang Mashil. Masuk langsung hilang. Nggak ada. Maka itu sekarang ibu-ibu tuh katanya tuh mau syukuran. Syukuran apa syukurin? Ya syukuran sekaligus syukurin. Syukurin mampus kira-kira begitulah kasarnya nih. Ini katanya manusia gadungan ini, manusia gadungan yang gunakan agama untuk memeras. Lihat aja tuh anaknya tuh hedon hidupnya. Itu sedekah bu, sedekah apaan? Itu duit masyarakat tuh yang dia palak itu, bahasanya tahfiz, gitu. Saya tanya lagi, ibu tahu nggak sekarang? Mahat Tahfiz Qurannya muridnya tinggal 70. Oh ya? Saya berpikir tuh tinggal 10 katanya. Kenapa? Ya orang kalau udah tahu nggak bakalan sekolah ke sana dah, nggak bakalan. Karena belum tahu ya kan publikasi bagus. Ini tetangga saya tadi itu dia padahal dari luar negeri, pengen Islam, kira gitu lah, dia negara barat, pengen Islam. Dia pulang ke sini masukkan anaknya ke pesantren Mahat Tahfiz Quran. Tapi yang dibicarakan duit aja terus nih, duit terus. Nggak ada cerita tambah duit. Anaknya nggak betah juga gitu. Nah, dia cerita panjang tuh. Dekatnya dengan Agim itu katanya.
Sampai itu anaknya ini karena sekolah lagi diperbaiki, dititip ini ke Darut Tauhid. Ya cuma ya begitulah manusia kalap sama duit, apa aja disikat, mau teman mau apa gitu. Jadi dari sini kita lihat orang setelah Paytrend ini disuntik mati oleh pemerintah gitu. Ya, sebelum yang punya tentunya ya, pesantren ini disuntik Paytrend ini disuntik mati gitu. Itu banyak orang yang teriak syukurin gitu. Nah, yang syukurin nanti dia akan syukuran, kita bikin syukuran gitu. Jadi orang kita ini kan bahasa pleset, kita harus paham bagaimana memahaminya ya. Kalau syukurin ya dia nyumpahin kasarnya gitu kan, atau dia senang karena dia selama ini ditindas, terjadi musibah, dia akan bilang syukurin. Tapi dia senang bikin acara, itu namanya syukuran. Jadi bedanya dikit tapi implikasi artinya berbeda ini. Jadi mulai muncul gitu. Jadi jangan kira rupanya setiap langkah Yusuf Mansur itu selalu mengandung permasalahan dengan masyarakat. Dan masalahnya itu uang. Nah ada cerita masalah uang. Dia orang nggak bisa terima itu cerita Yusuf Mansur. Aneh mendidik orang. Mendidik apaan? Ente yang kaya, itu iya. Anaknya bisa sekolah seperti anak seorang jet set. Padahal dari uang sedekah. Padahal itu cerita orang dari cerita tabung tanah. Keringat TKW yang dia peras. Diperas sampai ke tulangnya. Lalu di sini dong kita bikin tanah milik dia sendiri. Nanti dia ceritain, oh ente boleh pilih sertifikat tanah kita banyak sekali gitu. Cuma ceritanya masalah-masalah begitu. Masalah gitu. Jadi dipukul oleh perintah Paytrend, Yusuf Mansur nggak bisa cerita-cerita aneh legowo. Legowo apaan? Tunggu aja. Dan bukti dia legowo nanti kita lihat orang menggugat dibayar nggak? Itu dulu. Karena nggak mungkin itu di Paytrend itu dana pribadi yang katanya sudah ditawar oleh Dubai 4 triliun. Nggak dijual. Kira-kira reality kita nggak tahu ya. Itu dana sendiri, nggak mungkin. Itu baru satu perusahaan loh. Belum nanti yang cerita tanah-tanah nih. Cerita tebung sawah gitu. Wah itu banyak lagi tuh. Jadi kita lihat orang sekarang ini mulai berani bersuara. Cuma tadi saya mau rekam, ibu tuh nggak mau, janganlah, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama nanti orang kan, lu cerita gua kan gitu, nggak enak. Gitu. Tapi ya di mana-mana sebenarnya kalau kita ramu cerita, ya begitu, orang-orang mengeluh gitu, menjerit, kok Islam dibuat seperti ini ya, gitu. Islamnya kok begini dan dia menggunakan Islam itu kok digunakan untuk bagaimana cara memeras orang, bagaimana cara ngambil duit orang gitu. Orang nggak mau nanti ditolol-tololin. Itulah sekelumit kisah Yusuf Mansur setelah Paytrendnya dimasukkan ke dalam kubur oleh pemerintah, dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Mari kita ikuti drama Yusuf Mansur ini karena masih banyak lagi episode yang lain yang belum selesai dan belum terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.